welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video ini aku mau battle dua selimut berbulu atau selimut bulu, bukan bed cover ya, bukan kayak bed cover gitu. Cuman bedanya mereka bulunya mungkin ada sedikit perbedaan dan kehangatannya pun ada perbedaan juga, yaitu dari dua produk yang mungkin teman-teman semua juga pakai di rumah, tapi mungkin pakai salah satunya aja dan penasaran pengen beli yang satunya lagi tuh kayak gimana, kualitasnya gimana. Brand tersebut adalah satu dari King Rabbit. Nih, aku punya King Rabbit, sama satu lagi dari Kintakun. Oke, aku bakalan review satu persatu, disimak dan ditonton sampai habis. Oke, yang pertama aku bakalan review dari selimut dari King Rabbit. Ini aku punya yang variasi glow in the dark. Jadi dia itu bisa nyala kalau dalam keadaan gelap. Ini nih bintang-bintangnya ini, dia motifnya tuh kayak gini, bintang bulan. Nah, ini ukurannya 150 kali 200 dan ini harga normal King Rabbit ini dia dibanderol di mall-mall dihargain seharga 699.000. Ada juga sih yang lebih murah dari itu, sekitar 500 atau sampai 700 ribuan lah gitu. Nah, tapi ini aku beli harganya nggak sampai segitu, cuman range harganya itu aku beli di Just Tip. Kebetulan aku punya Just Tipan dan ini aku titip beli di supplier aku yang Just Tipper juga. Itu harganya range harganya sekitar 150 sampai 180 ribuan gitu. Dan itu murah banget karena bedanya cukup jauh sama yang harga yang ada di mall. Untuk si King Rabbit ini dia bahannya itu fleece. Ini bisa dilihat, dia bahannya fleece lembut dan halus. Krimnya anti alergi, aman untuk anak-anak, cocok dibawa bepergian. Dan untuk pencuciannya, si King Rabbit ini bisa dicuci di mesin cuci ya, asalkan jangan menggunakan pemutih dan juga jangan disetrika. Terus kelebihannya sebenarnya yang unik dari si thermal blanket ini, dari King Rabbit ini, dia yaitu tadi keunikannya adalah yang khusus ini, dia selimut yang aku beli ini, yang aku pakai ini, dia bisa glow in the dark. Jadi dia bisa nyala dalam keadaan dalam keadaan lebih terang lah, ini bintang-bintangnya bulannya ini ketika dalam keadaan kamar yang gelap banget gitu. Nah, yang kedua, aku punya selimut dari Kintakun. Aku punya yang luxury. Nih, ini variasi yang luxury itu kayak gini. Dia motifnya dia garis-garis kayak gini. Kalau yang tadi kan motifnya King Rabbit bulan bintang ya. By the way, kalau King Rabbit itu motifnya banyak banget dan itu cantik-cantik banget motifnya. Aku lupa bilang. Jadi yang aku nggak semuanya glow in the dark kayak gini. Jadi ada juga yang biasa aja, yang selimut-selimut fleece biasa gitu. Cuman motifnya bener-bener cantik-cantik banget. Kebanyakan King Rabbit itu ada motif. Sedangkan kayak King Rabbit atau selimut-selimut pada umumnya biasanya kan kayak polos atau cuman garis-garis atau cuman motif-motif kayak gini, kayak gitu kan. Kalau si King Rabbit itu dia motifnya banyak. Rata-rata juga kebanyakan motifnya tuh abstrak. Nah, jadi aku suka dari si King Rabbit, selain bahannya dia juga punya berbagai macam motif kesukaan atau motif favorit kalian gitu. Sedangkan yang Kintakun ini, yang luxury ini ukurannya lebih besar daripada si King Rabbit. Ukurannya 160 kali 200, cuma beda 10 cm aja sih. Terus variasinya untuk variasi yang luxury ini, dia pilihan warnanya nggak banyak, cuman ada 4. Warnanya tuh ada rata-rata warna 4 warnanya itu kebanyakan warnanya terang-terang kayak putih atau sedikit kuning atau yang warnanya bold kayak gini juga. Yang ini tuh warna asli, warna biru, agak kebiru-biruan gitu. Untuk harga normalnya, harga officialnya, kalau misalkan beli di officialnya langsung itu harga si luxury ini dia 135.000 dibanderolnya. Tapi karena aku beli waktu itu pada saat promo Just Tip, jadi harganya tuh sekitar 99.000, di bawah 100.000 gitu. Jadi kalau dari segi harga normal memang jauh banget bedanya sama si King Rabbit. Tapi kalau misalkan ketika promo bedanya nggak terlalu jauh ya. Untuk bahan, ini bisa dilihat bahannya kayak gini. Nih, detail bahannya dia tuh lembut, halus, hangat, elegan, nyaman juga, cocok di segala musim. Mudah dicuci, anti kusut, tidak mudah luntur, dan juga lebih colorful gitu. Jadi kalau misalkan si King Rabbit itu walaupun dia colorful, walaupun dia warnanya tuh banyak dan motifnya banyak, tapi menurut aku King Rabbit itu lebih soft, jadi nggak yang warna-warna bold kayak gini. Kalau yang si King Rabbit tadi dia bahannya adalah bahan fleece. Kita udah sering banget ya ketemu sama baju atau kain-kain gitu yang bahannya fleece gitu. Kalau si Kintakun ini dia bahannya flanel, dia buatan Indonesia, buatan lokal.
Di sini aku bakal bacain klaim dari si Kintakunnya. Jadi dia itu dari bahan flanel berkualitas tinggi dengan gramasi yang lebih tebal, sehingga lebih lembut, nyaman, hangat, dan cocok untuk segala musim. Terus desainnya simpel dan memberi kesan mewah sehingga kamar jadi lebih bergaya dengan warna yang elegan. Terus di sini juga dia ngasih tahu informasi ketika kita membeli itu biasanya di packagingnya itu dia ada informasi bagaimana cara merawatnya atau mencucinya. Tips perawatannya yaitu satu, dapat menggunakan mesin cuci pada siklus yang lembut, dicuci dengan suhu air normal, jangan menggunakan pemutih dan pelembut pakaian. Sebenarnya sama aja ya, rata-rata si King Rabbit juga begitu. Sebenarnya nggak masalah dicuci di mesin cuci asalkan dengan suhu air yang suhu normal. Untuk packaging, keduanya packagingnya berbeda. Jadi kalau yang si Kintakun ini packagingnya tuh kayak ada tasnya gitu, kayak ada tas buat tas tenteng gitu. Modelnya tuh mirip-mirip, bahannya tuh mirip-mirip plastik kayak kita beli spray gitu. Jadi dia lebih rapih ya secara packaging. Kalau misalkan si King Rabbit, dia tuh cuman kayak digulung gitu, terus ada ada kayak kertas gitu di tengah-tengahnya gitu. Tapi King Rabbit pun macam-macam. Waktu itu ada yang memang dia pakai tas juga, pakai bag juga, tapi ada juga yang cuman kayak dibuntel-buntel gitu, terus dikasih kertas label King Rabbit gitu. Tapi yang tas pun juga ada. Jadi aku juga bingung, nggak tahu kenapa itu beda-beda King Rabbit. Tapi buat aku sih nggak masalah karena selama di mall, biasanya kan kalau di mall itu kan nggak bakalan kegesek-gesek ya, nggak kayak kalau kita pesan online. Kalau pesan online itu bagusnya memang harusnya di tas, takutnya walaupun udah di bubble wrap atau udah di kardus, takutnya tetap ngerusak gitu kan ya, bikin cacat si selimutnya gitu. Tapi kalau misalkan di mall kan biasanya kalau misalkan digulung-gulung kayak gitu kan toh kita langsung bawa gitu kan, nggak kena ketiban-tiban atau keinjek-injek di ekspedisi gitu. Jadi tapi untuk online ya, kalau misalkan untuk online. Tapi kalau secara estetik sebenarnya packingnya dia tuh estetik banget, cuman kayak dibuntel-buntel, dibunder-bunderin gitu, digulung-gulung terus dikasihin label gitu, itu cantik menurut aku, estetik. Tapi kalau dari segi higienis dan untuk beli online memang baiknya harusnya ada tasnya. Oke, aku bakal kasih kesimpulan dari kedua brand ini. Kalau untuk lembut, menurut aku sih sebenarnya mirip-mirip ya. Lembutnya si King Rabbit sama lembutnya dari si flanelnya si Kintakun sama si ini fleece. Cuman beda di serat aja, sebenarnya mirip-mirip. Cuman kalau mau yang benar-benar lembut banget itu tentu bahan fleece ya. Bahannya si King Rabbit ini dia lembutnya tuh kayak lembut banget gitu. Terus kalau misalkan ini dia rada lebih kaku, walaupun dia lembut karena dia ada garis-garis ini, ada garis lain ini, jadi nggak terlalu kerasa ya, tapi sebenarnya bulunya ini dia lembut gitu. Walaupun kalau aku suruh milih, aku prefer lembutnya itu di si King Rabbit ini. Kalau misalkan lebih hangat yang mana, kalau dilihat dari ketebalannya sih si King Rabbit ini dia lebih tipis dibandingkan si Kintakun. Jujur, kalau yang lebih hangat banget itu aku lebih ngerasain hangat pakai si Kintakun. Aku nggak tahu kenapa, karena mungkin lebih tebal sedikit gitu ya. Kalau ini tuh kayak terlalu tipis, walaupun dia lembut banget, tapi menurut aku hangatnya masih kayak lebih hangat ini. Nggak tahu, lebih tebal aja. Ini dia seratnya mungkin kayaknya lebih tebal, ininya di selimutnya itu dia lebih tebal. Misalkan untuk harga, tadi udah aku info, harga King Rabbit itu dari official store-nya aja itu harganya udah jauh banget sama Kintakun. 600.000 sama 130-an itu jauh banget ya kalau di compare. Bahkan kalau udah promonya pun tetap lebih mahal si King Rabbit ini. Selain itu si King Rabbit ini dia punya kelebihan ya, yang tadi glow in the dark, sedangkan si Kintakun cenderung selimut standar aja sih, selimut biasa aja gitu. Kalau untuk motif tentu bagusan si King Rabbit ya. Jadi King Rabbit ini motifnya banyak banget dan cakep-cakep banget. Aku ngeliat aja pengen punya semuanya karena memang bagus-bagus banget, dan warnanya tuh aku suka banget warna-warnanya juga, nggak norak yang gonjreng. Ada sih yang agak yang gonjreng gitu, tapi kebanyakan bagus-bagus. Dan kalau untuk glow in the dark ini memang kebanyakan warnanya abu-abu. Aku kayaknya nggak nemu yang glow in the dark yang warna-warna tuh, nggak ada. Kebanyakan yang warna-warna tuh yang biasa aja, yang nggak glow in the dark. Sedangkan kalau misalnya si Kintakun ini kayaknya nggak ada yang motif-motif. Untuk varian luxury ini juga dia cuma 4 warna, jadi ya tidak banyak pilihan. Oke, jadi segitu aja review dari aku tentang 2 selimut berbulu ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari selimut branded atau selimut yang bermerek. Sekian dari aku, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Thank you for watching, bye-bye.